Oke, sekarang bagaimana kita menilai benefit ya sebelum kita melakukan atau memilih keputusan apa yang kita pilih atau keputusan apa yang kita lakukan jika terjadi sesuatu. Ya, kita lihat bahwa benefit ini kita bisa mulai dengan isu secara konsep ya. Environmental benefit measure damage reductions. Jadi kerusakan lingkungan, manfaat itu bisa diukur dengan pengurangan kerusakan. Ya, bisanya tidak jadi rusak, nah, itu manfaat namanya. Tidak jadi rugi, ya, itu manfaat. Ya. Policy bring about change in this damage reductions. Ya. Jadi kebijakan itu bisa memberikan kemungkinan untuk mengurangi, ya, mengurangi apa namanya kerusakan. And these the changes are referred to as incremental benefit. Nah, karena dia tidak jadi rusak atau tidak jadi persoalan, maka itu dihitung sebagai peningkatan manfaat. Ya. Jadi ada peningkatan manfaat. Tidak jadi rugi itu adalah peningkatan manfaat. Ya, tidak jadi rugi kita. Ya, jadi itu adalah peningkatan manfaat. Okay. Incremental benefit ada reduction in health. Ya. Peningkatan manfaat itu bisa diukur dari apa namanya reduction in health, ya, pengurangan kesehatan, ekologikal secara ekologi, and poverty, property damage dan kerusakan di apa namanya itu properti hak milik ya. Nah, associated with an environmental policy initiative yang terkait dengan ya inisiatif kebijakan di bidang lingkungan. Nah, ini dia. Ya. Ada beberapa jenis peningkatan manfaat. Yang pertama adalah primary environmental benefit, manfaat lingkungan secara primer. Damage reduction effect that are direct consequence of implementing environmental policy. Ini merupakan ya efek pengurangan risiko ya, yang secara langsung sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan atau pelaksanaan kebijakan terhadap lingkungan. Ya, itu namanya efek pengurangan risiko secara primer. Nah, yang kedua adalah secara secondary yang tidak langsung. Indirect gains to society that might arise from a stimulative effect of primary benefit or from a damage-induced effect to implement policy. Nah, ini adalah manfaat secara tidak langsung yang timbul dari akibat pelaksanaan kegiatan atau kebijakan yang diambil. Ya, misalnya kalau pemerintah melarang menggunakan bensin ya, atau bahan bakar BBM dengan oktan 80. Nah, ini ya manfaatnya apa? Lingkungan bisa lebih bersih. Lingkungan bersih ya. Nah, itu adalah primary environmental benefit. Tapi ada secondary-nya. Apa secondary-nya? Ya, yang pertama bisa lebih sehat. Masyarakat lebih sehat ya. Kemudian hujan asam bisa berkurang sehingga kulit kita tidak cepat tua ya. Karena kalau banyak pencemaran cepat tua. Kemudian rumah tidak rusak karena propertinya tidak rusak karena hujan asam tadi. Nah, ini adalah primary. Nah, ini adalah secondary. Ya.
keuntungan ikutan dari kebijakan yang diambil oleh pengambil kebijakan. Karena environmental quality is a public, katanya, karena kualitas lingkungan itu adalah barang publik, ya, non-marketed good, dan tidak ada pasarnya, demand cannot be identified. Oleh karena itu, permintaan terhadap kualitas lingkungan itu tidak bisa diidentifikasi secara langsung. Kenapa? Non-revelations of preferences. Karena preferensinya tidak tahu kita. Orang tak mau sebut bagaimana preferensinya. Ya. But if we could infer society demand or marginal social benefit for environmental quality, we could measure environmental benefit as follows. Nah, kalau kita bisa menghitung berapa permintaan masyarakat terhadap kualitas lingkungan, maka kita bisa hitung juga berapa manfaat yang timbul karena adanya kebijakan tertentu. Nah, kita menggunakannya pendekatan marginal social benefit, ya, yaitu di bawah fungsi demand. Nah, makanya kalau kita mau meneliti tentang lingkungan, maka kita menggunakan hypothetical market, pasar yang hipotetis, yang tidak ada pasarnya, tetapi kita konstruksi sendiri pasarnya. Nah, dari sinilah kita hitung berapa manfaat yang timbul kepada masyarakat karena adanya suatu kebijakan. Nah, bagaimana kita membuat modelnya? Find baseline TSB before policy. Tentukan berapa manfaat, total manfaat sebelum ada kebijakan. Find new TSB after policy is implemented. Nah, misalnya katakanlah TSB, ya, TSB sebelum kebijakan itu adalah total social benefit-nya 140. Lalu karena ada kebijakan TSB yang baru, nah ini kita katakan 1, ini 2, TSB yang baru adalah 250. Maka ini adalah dapat total manfaatnya, tambahannya itu adalah perubahannya. Total social benefit itu adalah selisih antara 250 dengan 140, berarti ada berapa itu? 90, ya. Nah, ini adalah selisih antara berapa manfaat yang diterima oleh masyarakat akibat adanya kebijakan tertentu. Nah, jadi dapat 110 tambahan dari manfaat yang timbul karena adanya kebijakan. Nah, inilah tambahan manfaatnya. Oke, nah ini kita kurangi dari baseline, ya. Ya, 250 yang baru dikurangi dengan yang lama. Nah, ini kita contoh incremental benefit. Ini ada fungsi demand-nya. 25 kurang 0,3A. Ini adalah marginal social benefit. Nah, kemudian naik lagi. Ya, ini ada incremental benefit. Ya, marginal social benefit-nya itu tambahan dari sebelumnya. Nah, kalau kita lihat ini adalah wilayah pertama kita hitung adalah panjang kali lebar. Yang ini, ya. Pertama kita hitung yang ini. Nah, itu berarti panjang kali lebar. Panjangnya berapa? 25 kurang 20. Berarti 5. 5 kali 17,5. Nah, jadi kita dapatkan yang ini adalah 25 kurang 20 dikali dengan 17,5. Nah, ini dapat sisanya, ya. Berarti berapa itu? 25 kurang 5 dapat 5. 5 kali 17,5. Itu dapat 87,5. Dapat sini 87,5. Nah, kemudian ada yang segitiga itu. Nah, berarti setengah alas kali tinggi. Ya, setengah alas kali tinggi. Berarti ini luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. Berarti itu 19 kurang 17,5, ya, kali tingginya. Tingginya adalah 5/2.
Berapa dapatnya? Ya. Berarti itu 19 kurang 17,5 dapat 1,5. Oke, 1,5 dikali 5 dibagi 2. 3,75. Ya, 3,75. Ditambah 87,5. 3,75. 3,75. Nah, ini klop sudah ya. Berarti 87,5. 87,5 ditambah 3,75 itu dapatnya 91,25. Jadi dia cocok ya sama ini. Nah, itulah manfaat, tambahan manfaat yang timbul karena kebijakan ya. Nah, ini tadi secara marginal, ini secara total sama saja hasilnya ya, dapatnya sama ya. Ya, ini TSB ini kita buat turunannya, delta TSB per delta B ya. Ya, apa namanya? Delta TSB per delta A. Itu kita dapatkan 25 kurang berapa ini? 0,3 ya. 0,3. Ya, kalau kita lihat sebelumnya sama dia ya, 25 kurang 0,3 A. Jadi kita turunkan dari TSB terhadap A, kita dapatkan marginal social benefit. Dari total social benefit kita turunkan mendapatkan marginal social benefit. Nah, ini kita sama aja. Nah, kita lihat di sini selisih antara 531,25 dikurangi 440 dapatnya 91,25. Nah, jadi pendekatan marginal dengan pendekatan total hasilnya sama. Jadi karena adanya pengurangan risiko, maka terjadi peningkatan manfaat. Nah, kita lihat di sini ada beberapa, kalau kita ingin menghitung manfaat dari lingkungan, itu kita bisa hitung beberapa pendekatan. Yang pertama, total value. Total value itu dari mana aja dia? Ada dari user value. Nah, user value itu adalah benefit derived from physical use or access to environmental goods. Yaitu penilaian secara langsung dengan cara menurunkan manfaat karena menggunakan atau menikmati lingkungan. Nah, itu namanya user value. Ada dua sini, ada direct user value, yaitu manfaat langsung yang diterima karena menggunakan atau menikmati barang lingkungan. Sedangkan indirect user value, yaitu manfaat yang diperoleh secara tidak langsung dari mengkonsumsi lingkungan. Nah, jadi kalau kita misalnya pergi ke pantai, ya, apa direct value-nya? Kita direct value-nya adalah kita menikmati suasana pantai. Itu adalah direct value-nya. Indirect-nya apa? Kita bisa lebih produktif karena hati kita sudah senang dan sebagainya. Nah, itu namanya user value. Tapi di sini ada yang lebih tinggi, namanya existence value, yaitu benefit from continuance of environmental goods. Misalnya, hutan, itu kalau user value-nya itu kecil. Apa user value-nya? Kita bisa mendapatkan kayu, ya. Kita bisa mendapatkan apa namanya itu madu dan sebagainya. Tapi ada juga indirect user value-nya. Apa indirect user value-nya? Kalau hujan, maka tidak banjir. Kalau tidak hujan, air tetap ada. Nah, itu indirect user value. Tapi ada existence value-nya apa? Bahwa hutan itu tetap di situ, itu memberikan manfaat yang cukup besar bagi kita. Kenapa? Karena dia bisa mengurangi banjir, bisa mengurangi panas, bisa menyerap karbon, bisa tetap menimbulkan keindahan. Itu namanya existence value. Ya, jadi motivated by vicarious consumptions atau stewardship. Ya. Jadi ada
keberadaan hutan itu tidak hanya kita bisa datang ke sana, kita menikmati hutannya, kita menikmati air terjun yang ada di hutan itu, tetapi juga keberadaan hutan itu sendiri yang tidak pernah mengganggu kita, dia bisa memberikan manfaat yang jauh lebih besar bagi kehidupan kita. Itu namanya existence value. Nah, bagaimana pendekatan untuk mengukur benefit? Ya, ada dua pendekatan, physical linkage approach, yaitu secara fisik, yaitu melakukan estimasi berdasarkan technical relationship, ukuran secara teknis, ya, antara environmental resource and users of resource, yaitu hubungan secara teknis antara sumber, ya, sumber daya lingkungan dan penggunaan sumber daya. Yang kedua adalah behavioral linkage approach, yaitu pendekatan hubungan secara behavioral, tingkah laku. Estimate benefits using observations of behavior in actual market or survey response about hypothetical market. Ini yang saya kasih tahu tadi. Kalau kita ingin meneliti tentang ekonomi sumber daya alam, kita jangan lupa ada yang namanya hypothetical market. Kenapa? Pasarnya tidak ada secara langsung, maka kita harus membuat konstruksi pasar sendiri. Namanya hypothetical market. Jadi kita bisa menggunakan bagaimana tingkah laku orang terhadap aktual market. Aktual market misalnya seperti tadi, ada pasar mebel, ada. Nah, itu aktual market. Tetapi ada juga yang tidak ada pasarnya apa? Kesenangan menikmati lingkungan. Itu tidak ada pasarnya. Maka kita buat hypothetical market dengan berbagai ukuran yang sudah ada digunakan oleh orang lain. Nah, ini kita lihat physical linkage, yaitu kita menggunakan damage function method, metode fungsi kerusakan. Kalau behavioral linkage, kita bisa menggunakan direct method. Nah, kalau direct method kita lakukan apa? Political referendum method. Political referendum method misalnya kita, kalau seandainya terjadi pencemaran di suatu negara atau di suatu daerah, maka kita tanya kepada masyarakat berapa mereka bersedia dibayar karena lingkungannya sudah rusak. Nah, itu dibuat dengan referendum. Ya, semua orang ditanya, orang yang sudah dewasa diminta memberikan nilai berapa mereka mau dibayar agar lingkungan itu kembali seperti sebelum kejadian atau kerusakan lingkungan. Yang kedua adalah contingent valuation method. Nah, ini yang biasa kita gunakan, mahasiswa banyak menggunakan ini, metode penilaian kontingensi, ya. Atau indirect method. Nah, kalau indirect method itu kita menggunakan berapa biaya yang kita keluarkan untuk menghindari kerusakan, atau misalnya berapa banyak biaya yang kita keluarkan untuk menghindari panas di rumah kita. Ada orang memasang kipas angin, ada orang memasang AC. Ya, persoalannya bukan hanya di kipas angin atau AC, tetapi ada juga biaya bulanan listrik yang kita gunakan karena kita menggunakan kipas atau AC. Kemudian travel cost method, yaitu berapa biaya yang kita gunakan. Katakanlah kita ingin menikmati pemandangan di Siron. Nah, itu kita hitung travel cost method. Ya, yang kita hitung itu yang pertama, berapa banyak kita ke sana, berapa orang ke sana, ke Siron. Yang kedua, berapa hari kita di sana. Yang ketiga, dengan apa kita ke sana. Yang keempat, biaya apa yang kita keluarkan selain ongkos transport untuk ke sana dan sebagainya. Itu namanya travel cost method. Nah, kemudian ada hedonic price method. Nah, ini kita biasa menggunakan ukuran untuk menentukan harga rumah. Ya, ada rumah dengan lingkungan bagus, sama seperti PR kalian kemarin, ada lingkungan bagus, maka harganya sekian. Kemudian ada rumah satu lagi kurang bagus lingkungannya, maka harganya sekian. Selisih antara harga yang lingkungan bagus dengan harga yang lingkungan kurang bagus, itulah yang disebut sebagai hedonic price method. Nah, hedonic price method ini bisa juga kita gunakan untuk menentukan risiko pekerjaan. Ya. Misalnya orang yang membersihkan kaca gedung tinggi,
Nah, itu pasti risikonya akan besar dibandingkan kalau orang yang tidak membersihkan kaca gedung tinggi. Jadi karena dia mempunyai risiko besar, seharusnya dia mempunyai gaji yang besar. Kenapa? Kemungkinan dia jatuh dan meninggal itu lebih besar daripada orang yang pekerjaannya bukan membersihkan lantai, membersihkan kaca di gedung yang tinggi. Oke, kita lihat sini damage function method. It specify a relationship between a contaminant and some observed total damage. Nah, ini kita harus menentukan hubungan antara yang tercemar dengan kerusakannya, pencemaran dengan kerusakannya. Estimate benefit STD, ya, total damage, decline from policy induced change in contaminant. Nah, ini kita bandingkan berapa kerusakan dan berapa penurunan kerusakan. Nah, ini yang kita hitung ya secara fisik. Tentu saja yang menghitung ini tentu orang yang mengetahui teknik dan sebagainya ya. Nah, ini kita misalnya ya terjadi penurunan kerusakan. Nah, penurunan kerusakan itulah yang disebut sebagai manfaat ya. Nah, ini adalah total manfaat yang timbul karena berkurangnya risiko, berkurangnya kerusakan ya. Nah, kedua, kita melakukan estimate only one time incremental benefit at one time. Bisa kita melakukan estimasi berapa kenaikan manfaat pada satu tahun tertentu. Represent only a first step since it is not capable of simultaneously monetizing the damage reduction that is identified. Kemudian, lakukan hanya satu tahap saja. Kenapa? Karena tidak mudah untuk menilai kerusakan itu secara berulang. Ya, jadi monetisasinya itu satu kali saja. Ya, jangan berulang ya penghitungannya. Nah, itu tujuannya adalah untuk mengurangi risiko. Ya. Risiko penghitungan ganda. Nah, ini contohnya dia buat ya. US Policy Reduction Pollution Damage to Crop resulting in higher crop yield and incremental benefit. Contohnya apa? Tanya, ini misalnya kebijakan untuk mengurangi polusi terhadap tumbuhan atau pertanian, ya, resulting in higher crop yield. Nah, dihitung dari apa? Peningkatan panen sebagai peningkatan manfaat. Nah, ya, measured incremental benefit itu adalah consumer surplus ditambah dengan producer surplus. Nah, bisa kita hitung melalui consumer surplus. Ya, ini biasa ya. Minggu lalu sudah saya kasih nampak bagaimana menghitung consumer surplus dengan producer surplus. Kalau dia garis lurus, kita bisa menggunakan setengah alas kali tinggi, tapi kalau dia garis tidak lurus, kita bisa menggunakan integral. Nah, ini incremental benefit-nya. Ya. Nah, ini berapa tambahan manfaat karena terjadi peningkatan produksi dan peningkatan consumer surplus dengan producer surplus ya. Nah, inilah incremental benefit-nya. Ya, ini incremental benefit yang timbul. Kenapa? Tadi supply-nya di S0. Ya. Karena produksinya naik, maka supply sekarang di S1. Nah, harga turun dari B ke C. Karena harga turun berarti ada penambahan manfaat. Inilah penambahan manfaat yang diterima oleh produsen dan konsumen. Nah, ini namanya incremental benefit. Nah, kita lihat contingent valuation method. Nah, ini banyak digunakan ya di dunia internasional ya. CVM itu contingent valuation method, estimate benefit from survey response. Nah, yang kita hitung adalah WTP, WTP, ya, willingness to pay, keinginan orang untuk membayar for environmental quality, contingent upon hypothetical market, ya, terhadap pasar yang tidak ada. Nah, jadi makanya kita membuat pasar sendiri. Nah, jadi kita buat pasar sendiri. Ya, disebut dengan hypothetical market. Nah, ini ya, jangan salah ya, kita buat pasar hipotetis.
Ya, kita hitung sendiri. Tries to finance non-reflation problem. Kenapa? Karena masyarakat itu tidak mau memberikan penilaian secara terbuka. Nah, kalau kalian mengambil konsentrasi ini, mau menghitung ini, kita ganti dari WTP menjadi WTA. WTA itu adalah willingness to accept. Ini adalah willingness to accept, ya. Keinginan untuk menerima. Ya, karena orang kita itu tidak biasa memberi, dia bisa menerima. Ya, jadi kita ada 3 tahap, ya. Yang pertama itu adalah construct model of hypothetical market. Ini agak susah, membuat pasar yang hipotetik, yang tidak ada pasarnya. Yang kedua, desain survei. Ini kita pakai survei, harus pakai kuesioner dan sebagainya. Assess honesty of respondent. Ini yang susah kita. Bagaimana kejujuran dari responden untuk memberikan data. Misal, kalau Bapak ada uang, berapa Bapak ingin bayar agar lingkungan kita ini tetap nyaman, aman, asri, dan sebagainya. Nah, dia bilang, saya mau bayar 500.000. Itu dihitung sebagai WTP Bapak itu terhadap kualitas lingkungan. Broad applicability, ya, ini bisa digunakan ke banyak hal, ya, CVM ini. Kemudian can capture existence as well as user value. Nah, dia bisa menghitung baik nilai tegakan maupun nilai yang digunakan. Inherent bias due to survey approach. Ini biasanya bias dia, ya. Kenapa bias? Karena orang tidak mau mengungkapkan secara jelas. Kalau kita suruh bayar dengan benar, misalnya tadi katanya 500.000. Tapi kalau kita kalau benar-benar Bapak mau bayar berapa? Paling turun nanti, saya 5.000 aja lah. Nah, ini biasnya, ya. Bias karena orang tidak mau membayar. Ya, karena kalau menerima banyak dia. Kalau Bapak dibayar berapa? Kalau saya dibayar 10 juta pun mau. Nah, jadi itu ada bias, ya, di dalam pengukuran ini. Averting expenditure method. Itu metode yang digunakan untuk menentukan nilai sesuatu melalui biaya yang kita keluarkan untuk menghindari risiko dari sesuatu. Namanya averting expenditure method. Estimates benefit as reduction in spending on goods that are substitute for cleaner environment. Tadi itu kalau kita pasang AC itu adalah biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan lingkungan yang lebih sejuk, lebih nyaman, dan sebagainya. Nah, ini kita gunakan sebagai averting expenditure method. As pollution damage the environment, people incur averting expenditure to improve their personal environment. Nah, pengeluaran ini disebut sebagai policy improve overall environment. Jadi orang ingin hidup lebih nyaman, lalu mengeluarkan sejumlah uang agar dia tetap bisa menikmati lingkungan yang lebih asri. This spending reduction is an estimate of the WTP for associated incremental benefit. Nah, ini dihitung sebagai apa? WTP, willingness to pay. Nah, jadi kalau orang mau pasang AC karena dia mau mendapatkan lingkungan yang sejuk. Nah, biaya yang dia keluarkan untuk memasang AC dan biaya bulanan dia untuk membayar listrik itu sebagai WTP seseorang untuk mendapatkan lingkungan yang lebih sejuk. Nah, caranya bagaimana? Cara menghitungnya yaitu define overall environmental quality. Yang pertama kita hitung semua kualitas lingkungan. Relevant market for study is personal environmental quality. Maka yang paling cocok itu adalah pasar, ya, bagi orang-orang untuk menerima lingkungan yang lebih bagus. Demand is marginal benefit, supply is marginal cost atau affecting expenditure. Jadi supply itu dihitung dari berapa banyak uang yang dia keluarkan untuk menghindari risiko. Marginal cost pada nol of X0 is linked to given level of E0. As the overall environment improve, karena secara keseluruhan
ada peningkatan lingkungan, or as E increases from say E0 to E1, katakanlah environmental itu pindah dari E0 ke 1, individual incurs lower cost. Maka individu ini harus mengeluarkan ongkos yang lebih murah. So marginal cost shift right from MC0 to MC1 and X0 improve to X1. Jadi ongkosnya bergerak dari MC0 ke MC1 dan X bergerak dari X0 ke X1. Changes in spending, katanya change in spending for the same level of X is estimate of incremental benefit. Nah, pengeluaran ini bisa diukur sebagai peningkatan manfaat bagi yang mengeluarkan uangnya. Nah, ini dia ya, bergerak dia, berpindah dia, maka terjadi peningkatan manfaat. Berapa manfaatnya? Nah, ini manfaat yang timbul. Ya. Nah, ini adalah WTP ya, untuk meningkatkan lingkungan yang lebih sejuk, lebih asri. Oke. Nah, ini ABD. Ini ABD adalah improvement ya, based on achieving is known. Ya. Oke, jadi itu dapat ya. Assessing EM. Problem of jointness of production. Nah, ini susah kita menentukannya adalah adanya produksi ganda ya bersamaan atau serentak. Some AE yield benefit other than those from improving environmental quality. Nah, katanya ada manfaat yang timbul bukan hanya karena itu, katanya masih ada yang lain. Contoh apa? Air conditioning itu bukan hanya memberikan udara yang nyaman, katanya, tapi juga memberikan udara yang lebih bersih. Nah, jadi itu joint production itu tidak bisa dipisahkan. Hence, the benefit estimate can be biased. Oleh karena itu, manfaat yang ditimbulkan ini bisa menjadi bias. Ya. Travel cost method. Nah, ini banyak digunakan untuk menilai apa namanya itu objek wisata. Estimate benefit as increase in consumer surplus in the market for a complement to environmental quality. Contohnya apa adanya? Recreational use as policy improve that quality. Nah, jadi kalau kita mau menghitung berapa nilai Pulau Sabang atau nilai pantai di Sabang, maka kita bisa menggunakan travel cost method. Jadi kalau kita tanya, apakah Bapak dari Jakarta itu tujuannya ke Sabang? Kalau dia jawab betul, maka kita harus hitung ongkosnya dari Jakarta ke Sabang dan dari Sabang ke Jakarta. Satu. Yang kedua, kita harus hitung berapa hari dia. Berapa hari itu berarti dia kehilangan pendapatan karena dia meninggalkan pekerjaannya. Yang ketiga, dia mengeluarkan biaya makan, biaya lain-lainnya selama di Sabang. Biaya masuk, biaya hotel, dan sebagainya itu dihitung sebagai total pengeluaran dia untuk menikmati pantai di sana. Nah, kalau dia ada 2 orang, kita kali 2. Kalau dalam perjalanan itu 4 orang, kita kali 4. Itu satu. Nah, kalau kita tanya ke orang lain, Bapak dari Jakarta mau khusus ke Sabang? Tidak. Saya mau ke Banda Aceh. Nah, maka kita dari Banda Aceh ke Sabang yang kita hitung pengeluaran yang bersangkutan. As policy improve the environment, demand for recreational use of environment increases, causing an increase in consumer surplus. Karena orang menikmati lingkungan, maka terjadi peningkatan demand di lingkungan, sehingga terjadi peningkatan consumer surplus dari kegiatan menikmati lingkungan tersebut. Dan peningkatan consumer surplus ini dihitung sebagai peningkatan manfaat. Nah, ini contohnya ya. Ini improve lakes quality, jadi ada peningkatan kualitas di lingkungan, ya, lingkungan apa namanya tuh danau. Nah, jadi original itu adalah ABP0. Jadi ABP0. Nah, ini yang pertama ya, ABP0. Ini consumer surplusnya ABP0. Nah, kemudian yang baru itu adalah CDP0. Ini yang baru CDP0. Berarti selisih yang lama dengan yang baru itu adalah peningkatan consumer surplus karena dia menikmati
peningkatan kualitas danau itu. Jadi ada consumer surplusnya adalah A, B, C, D. Jadi A, B, C, D. Jadi kita dapatkan ini A, B, ya, A, B. Seharusnya bukan C ya, A, B, D, C. Ya, biar dia tidak bolak-balik A, B, D, C. Nah, ini adalah peningkatan consumer surplus karena ada peningkatan kualitas lingkungan di danau itu. Nah, ini estimate only user value. Nah, ini total travel cost method itu hanya user value, tidak bisa assistant value ya. Address only recreational use, not useful for estimating commercial benefit. Ini hanya untuk daerah rekreasi ya, objek wisata. Ini hanya untuk objek wisata. Estimate are biased downward if access to site is congested. Nah, ini katanya estimasinya menjadi menurun kalau akses ke situ terjadi kesesakan, congested ya. Kesesakan. Kalau terjadi kesesakan maka terjadi penurunan. Oke. Hedonic price. Nah, bagaimana dengan hedonic price? Nah, hedonic price biasanya kita gunakan untuk menghitung apa namanya itu rumah ya. Rumah atau pekerjaan dan sebagainya ya. Nah, ini kita lihat use estimate hedonic or implicit price of environmental attribute to value of policy driven environment. Nah, ini contohnya adalah rumah. Rumah ya. Nah, ini ada harga rumah ya. Ya, X is attribute to house. Ya, sedangkan E itu adalah lingkungan. Ya. Lingkungan. Nah, perbedaan inilah hedonic use regression analysis which provide estimate of the prices of individual attribute including environment. Jadi yang digunakan itu adalah atributnya. Ya, jadi harga rumah berbeda antara satu rumah dengan yang rumah yang lain meskipun rumah itu sama bentuknya dan lain sebagainya, tapi lingkungannya beda. Nah, ya. This price could be used to estimate the demand for environmental quality, which then could be used to measure the incremental benefit of improving quality. Ya. Ya, jadi kita menghitung itu benefit dari perbedaan harga lingkungan. Nah, logical, intuitive. Ya, itu kita secara logis dan intuitif. Difficult to employ. Kenapa? Kenapa susah? Kenapa susah? Karena katanya require complex empirical modeling. Menggunakan model yang kompleks. Nah, ini susahnya tuh, ya. Nah, karena kita harus membuat model ekonometrik yang sangat kompleks. Require extensive data. Perlu data yang banyak. Nah, ini susahnya kalau kita melakukan hedonic price method ini. Nah, inilah bahan kuliah kita hari ini. Semoga ada pertanyaan sehingga kita bisa